Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kita masuk ke pertemuan 10, analisis biaya, volume, dan laba. Pengertian analisa biaya, volume, dan biaya. Menurut pendapat Edward J. Blocher, analisis biaya volume laba atau cost volume profit CFP merupakan metode untuk menganalisis pengaruh keputusan operasi dan pemasaran terhadap laba bersih berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Jadi di sini pengaruh keputusan operasi. Misalnya meningkatkan penjualan, kuantitas penjualan meningkat, bagaimana dengan laba bersihnya. Misalnya biaya pemasaran meningkat, bagaimana dengan laba bersihnya. Pengertian analisa biaya, volume, dan biaya merupakan suatu metode estimasi bagaimana menganalisis perubahan variabel yang akan mempengaruhi laba. Misalnya variabel biaya, meningkatnya biaya tetap atau meningkatnya biaya variabel, adakah pengaruhnya terhadap laba? Penjualan meningkat, adakah pengaruhnya terhadap laba? Harga jual meningkat atau menurun, adakah pengaruhnya terhadap laba? Yang B, pemeriksaan tentang bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah seiring dengan perubahan volume penjualan. Yang C, instrumen yang lazim digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Contoh, analisis biaya volume laba dalam menetapkan harga jual. Yang D merupakan instrumen perencanaan, pengendalian yang memerlukan sejumlah teknik dan prosedur pemecahan masalah dengan bertumpukan pada pemahaman terhadap pola-pola perilaku biaya perusahaan. Yang E adalah analisis pola-pola perilaku biaya yang mendasari hubungan-hubungan antar biaya volume laba dan sering juga disebut analisa break-even point BEP, analisa pulang modal. Asumsi yang mendasari analisis biaya, volume, dan laba. Asumsi yang digunakan dalam analisa biaya volume laba adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Jadi biaya itu ada biaya variabel, biaya yang mengiringi produksi, ada biaya, tidak ada produksi, tidak ada biayanya. Biaya tetap, biaya yang tetap dikeluarkan perusahaan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. Yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan adalah linear dalam kisaran relevan. Yang keempat, analisisnya untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran relevan. Yang kelima, hanya terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau rupiah penjualan. Konsep margin kontribusi, contribution margin atau CM.
Margin kontribusi adalah perbedaan antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Jadi margin kontribusi CM itu harga jual per unit, price per unit, kurang dengan variable cost atau biaya variabel per unit. Konsep margin kontribusi atau contribution margin. Analisa titik impas break-even point atau BEP. BEP adalah suatu kondisi di mana pada volume penjualan tertentu jumlah pendapatan dan jumlah beban sama. Jadi pada saat kuantitas yang dijual tertentu, total revenue atau pendapatan sama dengan total cost. Jadi di sini total revenue TR itu pendapatan, jumlah pendapatan sama dengan total cost, jumlah beban, biaya. Nah, biayanya ada dua nanti. Fixed cost, biaya tetap, dan variable cost, biaya variabel. Jadi di sini tidak terjadi laba atau terjadi rugi. Tujuan BEP adalah untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan dari hasil penjualan sama dengan jumlah semua variable cost ditambah fixed cost. Nah, yang ini tadi ya. Jadi di sini total revenue, semua penjualan sama semua pendapatan sama dengan total cost. Total cost itu terdiri dari variable fixed cost dan variable cost. Metode untuk mencari BEP. Dalam mencari BEP ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metode persamaan. Persamaannya yang rumusnya yang pertama, penjualan dikurang total biaya sama dengan laba bersih. Jadi total revenue dikurang total cost. Total cost itu biaya sama dengan laba bersih. Atau penjualan dikurang variable cost dikurang fixed cost sama dengan laba bersih. Total biaya itu isinya variable cost dan fixed cost. Atau penjualan sama dengan variable cost ditambah fixed cost ditambah laba bersih. Yang kedua, metode CM, contribution margin. CM, contribution margin, adalah sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan variable cost. Rumus BEP dalam unit fixed cost dibagi contribution margin per unit. Atau bisa di sini fixed cost, harga jual per unit, price per unit dikurang variable cost per unit. BEP dalam rupiah, fixed cost dibagi rasio CM. Atau di sini fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost per unit dibagi
price per unit. Nah, aplikasi manajerial dari analisa biaya, volume, dan laba. Yang pertama, menetapkan laba sasaran. Misalnya, menginginkan laba sekian, berapa penjualannya yang harusnya dilakukan. Yang kedua, dampak perubahan harga jual. Kalau harga jual meningkat, bagaimana laba? Kalau harga jual menurun, bagaimana laba? Yang ketiga, dampak perubahan variabel cost. Variabel cost meningkat atau variabel cost menurun, mengalami penurunan, bagaimana dampaknya terhadap laba. Lalu juga 4, dampak perubahan fixed cost, biaya tetap. Fixed cost-nya meningkat, mengalami kenaikan, atau fixed cost mengalami penurunan. Nah, bagaimana dampak terhadap laba? Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.